Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter layak menang, hanya Liga Champions bisa menghambat mereka. Arrigo Sacchi menilai Inter pantas meraih kemenangan atas Atalanta dan percaya bahwa hanya jadwal Liga Champions yang bisa memperlambat laju mereka dalam perburuan gelar Serie A. Inter mengalahkan Atalanta 2-0, memperlebar jarak mereka dengan tim asuhan Gianpiero Gasperini dan Napoli, yang sebelumnya ditahan imbang 0-0 oleh Venezia. Secara keseluruhan, saya rasa kemenangan Inter memang pantas. Mereka lebih banyak menyerang, lebih berbahaya dibanding Atalanta, dan menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang lebih superior, tulis Sacchi dalam kolomnya di Gazzetta dello Sport. Saya sebenarnya mengharapkan lebih dari Atalanta. Mereka tidak menunjukkan semangat yang biasa kita lihat dan kagumi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, mereka tetap tim yang hebat, dan meskipun kalah serta tertinggal 6 poin dari Inter, mereka tetap menjadi kebanggaan kota Bergamo. Menurut Sacchi, laga ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan menyerupai gaya permainan khas Liga Inggris. Simone Inzaghi selangkah lagi perpanjang kontrak di Inter, hingga 2028. Simone Inzaghi dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan perpanjangan kontrak bersama Inter, yang akan diteken pada akhir musim ini. Di tengah upaya timnya mengejar treble bersejarah, Nerazzurri saat ini bahkan tampil lebih baik dibanding tim Jose Mourinho pada musim 2009. Inter masih bersaing di 3 kompetisi besar musim ini. Setelah kemenangan 2-0 atas Atalanta, mereka tetap memimpin puncak klasemen Serie A. Selain itu, mereka telah lolos ke perempat final Liga Champions usai menyingkirkan Feyenoord dan akan menghadapi AC Milan di semifinal Coppa Italia pada April mendatang. Perbandingan mulai muncul antara Inter asuhan Inzaghi dengan tim Mourinho yang meraih treble pada 2010. Namun, berdasarkan statistik, tim saat ini lebih unggul dalam beberapa aspek. Inter mulai hubungi perwakilan Arda Güler, tetapi Nico Paz tetap prioritas. Inter telah menghubungi perwakilan Arda Güler, namun Nico Paz tetap menjadi target utama Direktur Olahraga Piero Ausilio, seperti dilaporkan oleh Sacha Tavolieri dari Sky Sport. Menurut laporan tersebut, Javier Zanetti memainkan peran penting dalam negosiasi untuk mendatangkan Nico Paz. Wakil Presiden Inter itu memiliki hubungan baik dengan ayah dari gelandang muda Como tersebut, yang bisa menjadi faktor kunci dalam kesepakatan. Sementara itu, Arda Güler dikabarkan tidak bahagia di Real Madrid karena kurangnya waktu bermain. Gelandang asal Turki itu sedang mencari klub yang bisa memberinya menit bermain lebih banyak, agar bisa berkembang. Namun, Real Madrid tidak bersedia kehilangan kendali penuh atas Güler dan lebih memilih opsi peminjaman ketimbang transfer permanen. Jika Inter gagal mendapatkan Nico Paz, maka Arda Güler bisa menjadi alternatif bagi Nerazzurri di bursa transfer. Agen Pio Esposito konfirmasi kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Inter, hingga 2030. Mario Giuffredi, agen dari Pio Esposito, mengonfirmasi bahwa kliennya telah mencapai kesepakatan dengan Inter Milan untuk memperpanjang kontraknya hingga tanggal 30 Juni tahun 2030. Saat ini, para pihak hanya menunggu waktu untuk menandatangani dokumen resmi, guna meresmikan perjanjian tersebut. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk perpanjangan kontrak Pio Esposito hingga tanggal 30 Juni tahun 2030. Sekarang kami hanya menunggu waktu untuk menandatangani dan meresmikan kesepakatan. Tetapi semuanya sudah selesai, ujar Giuffredi. Esposito, yang lahir pada tahun 2005, sempat menarik perhatian beberapa klub besar Eropa yang mencoba melakukan pendekatan. Namun, ia tetap berkomitmen untuk bertahan di Inter. Beberapa klub besar telah melakukan evaluasi dan menghubungi kami untuknya. Namun, Pio sangat terikat dengan Inter, dan hubungan kami dengan klub selalu baik. Kami yakin dengan jalur yang telah ditentukan. Saya selalu menanggapi klub lain dengan sopan, tetapi sejak awal, keputusan kami sudah jelas.
Simone Inzaghi beri libur 4 hari, Jumat tim baru mulai kembali berlatih. 3 pemain yang sebelumnya dipanggil oleh tim nasional, yaitu Denzel Dumfries, Nikola Zalewski, dan Marcus Thuram akan kembali ke Italia, untuk fokus pada pemulihan cedera yang mereka alami. Tim medis Inter akan terus memantau kondisi para pemain yang dalam kondisi cedera, dan akan memanfaatkan jeda internasional, untuk memaksimalkan pemulihan mereka. Pada Rabu, para pemain yang saat ini sedang dalam pemulihan, seperti Matteo Darmian, Federico Di Marco, dan Nikola Zalewski, akan kembali ke Pinetina untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Inzaghi berharap bisa memiliki mereka, saat Inter menghadapi Udinese setelah jeda. Sementara itu, para pemain yang tidak dipanggil tim nasional akan kembali berlatih di kembali mulai Jumat, setelah timnas Italia menyelesaikan sesi latihan mereka di pusat latihan Inter. Sejauh ini, Inzaghi sudah panggil 14 pemain Primavera ke tim utama. Simone Inzaghi terus menunjukkan kepercayaannya pada pemain muda di Inter musim ini. Hingga saat ini, ia telah memanggil 14 pemain yang lahir pada tahun 2003, atau lebih muda ke dalam skuad utama. Dari jumlah tersebut, 5 pemain telah mendapat kesempatan bermain bersama tim utama, dengan total waktu bermain 54 menit di berbagai kompetisi. 5 pemain tersebut Giacomo Del Pieri, 1 ex-main, dengan 14 menit, Matteo Cocci, 1 ex-main, dengan 6 menit, Mike Aidu, 1 ex-main, dengan 2 menit, Thomas Brenbroek, 1 ex-main, dengan 6 menit, dan terakhir Thomas Palacios, 3 ex-main, dengan total 26 menit. Keputusan Inzaghi ini menunjukkan bahwa Inter tetap berkomitmen untuk mengembangkan talenta muda di tengah persaingan ketat musim ini.